Shalom, halo teman-teman semua, apa kabar? Lose berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ingat, tetap sabar di rumah bersama orang tua ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seseorang yang belajar dengan giat firman Tuhan. Siapa ya dia? Nah, ada yang unik dalam cerita firman Tuhan saat ini. Nama tokoh itu sama dengan nama Lose. Namanya siapa? Ezra. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ezra. Nah, kitab Ezra itu ada di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, di dalam perjanjian lama. Nah, adik-adik buka setelah kitab Ester. Nah, coba Alkitabnya dilihat, terus ada tulisannya E, Z, sama R. Nah, itu buka, ada kitab Ezra. Kitab Ezra pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, kitab Ezra pasal yang ke-7, ayat yang ke-10. Nah, kita lihat, nanti Lose ceritakan ceritanya. Kita baca dulu ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, Imam Ezra itu imam. Di sini Ezra itu imam. Nah, ini kalau di sini Ezra itu Lose, bahasa Ezra ya. Nah, bangsa Israel dulu pernah suatu kali diberikan hukuman oleh Tuhan karena mereka itu nggak taat. Terus kerajaannya dihancurkan oleh kerajaan Babel. Nah, lalu setelah itu orang-orang Israel itu ditawan. Ditawan itu apa ya? Ditawan itu dibawa pergi ke kerajaan Babel. Nah, lama sekali. Lamanya itu 70 tahun. Ingat ya, lamanya 70 tahun. 70 tahun itu sama seperti usianya siapa ya di sini? Nggak ada kali. Ada nggak yang adik-adik semua kakeknya usianya 70 tahun? Lama sekali pokoknya. Lama. Nah, suatu hari lalu kerajaan yang membawa bangsa Israel tadi mengizinkan bangsa Israel pulang ke kampung halamannya. Wah, kayaknya seneng ya. Teman-teman ada nggak yang mau pulang ke kampung halamannya? Mau mudik ya, sebentar lagi kan hari raya. Biasanya ada yang mudik ke kampung halaman. Wah, ada yang di Jawa, ada yang di Medan, ada yang di mana? Di Kalimantan, di situ, di Lose nggak tahu di mana-mana ya, banyak sekali pokoknya. Dan di Manado, jauh-jauh juga. Nanti Lose juga mudik, mau wisuda nanti di bulan 6, di bulan Juni. Nah, kembali ke ceritanya. Nah, orang-orang Israel itu diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. Wah, mereka pasti senang sekali. Nah, setelah sampai di kampung halamannya, nah di sana mereka rindu itu apa? Kangen pengen mendengar firman Tuhan. Nah, dulu selama di kerajaan Babel, terus kerajaan Persia juga, Imam Ezra itu bertekad meneliti apa sih? Belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh diteliti, dibaca, diulang-ulang, belajar dengan giat firman Tuhan. Terus apa yang dilakukan Imam Ezra? Imam Ezra mengajar firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Nih gambarnya. Nah, kalau terlalu kecil nanti Lose foto gambarnya ya. Nah, ini Imam Ezra, lalu ini orang-orang Israel. Wah, karena saking senangnya orang Israel belajar firman Tuhan, maka ketika diajar firman Tuhan, mereka itu betul-betul memperhatikan. Nah, sekarang adik-adik juga ya, sekalipun Lose di sini tidak ketemu langsung sama adik-adik, Lose harap adik-adik memperhatikan dengan sungguh-sungguh, duduk tenang memperhatikan firman Tuhan ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Imam Ezra itu belajar dengan giat firman Tuhan dan mengajar kepada orang Israel. Orang Israel waktu itu banyak yang gak tahu firman Tuhan, banyak yang lupa. Karena apa? Karena sudah dibawa ke negeri Persia, ke kerajaan Persia, kerajaan Babel. Lalu lupa, di sana nggak pernah baca firman Tuhan, nggak ada yang ngajarin. Nah, bersyukur adik-adik setiap minggu ada Lose yang mengajar firman Tuhan.
Di kelas kita ada Lose Arizona, ada Lose Ika. Di kelasnya yang lain ada Lose Basic, ada Lose Ervina, ada Lose Awi, ada Lose Jen, ada Lose yang lain lagi. Ya, nah kita harus bersyukur karena kita ada yang mengajari. Dulu orang-orang Israel nggak ada yang mengajari firman Tuhan. Jadi mereka ketika diajar firman Tuhan, mereka mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik juga harus mulai belajar firman Tuhan. Sudah bisa baca kan? Pelan-pelan tidak apa-apa. Belajar membaca firman Tuhan. Sedikit-sedikit, 1, 2, 3 ayat boleh tidak apa-apa. Atau ya 1 pasal boleh tidak apa-apa. Nah, terus belajar dengan giat. Lalu yang kedua apa? Mengajari temannya yang belum tahu. Kalau saya adik-adik sudah membaca cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit misalnya. Terus teman-teman yang lain belum tahu apa itu ceritanya. Adik-adik harus belajar berani menceritakan. Wah, Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa menyembuhkan orang yang sakit. Misalnya, memberikan makan berapa orang? 5.000 orang laki-laki saja. Belum yang perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, luar biasa kan Tuhan kita? Yang lebih luar biasa adalah adik-adik juga harus berani menceritakan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib, menyelamatkan Lose, menyelamatkan adik-adik semua, menyelamatkan orang tua adik-adik semua, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, hari ini satu hal yang harus adik-adik pelajari dengan sungguh-sungguh adalah adik-adik harus belajar giat firman Tuhan. Nah, Lose kasih 1 ayat hafalan untuk kita semua. Nah, adik-adik harus pelajari dengan giat. Nanti waktu kita ketemu sudah hafal ya. Nah, ayat hafalnya ingat kertas yang pernah Lose bagikan. Nah, kemarin yang merah sudah. Terus yang biru sudah. Nah, minggu ini, hari ini yang hijau. Ya, sekali lagi minggu ini yang hijau. Nanti dibantu orang tua ya di rumah ya. Nah, apa bunyinya? Ini dari Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Bunyinya begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, dihafalkan ya. Harus belajar seperti Imam Ezra. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, supaya nanti bisa memberitahu temannya. Siapa tahu ada temannya yang lupa, siapa tahu ada temannya nggak ngerti. Nanti diajari ya, waktu kita ketemu harus sudah hafal. Oke, sebelum Lose mengakhiri cerita ini, Lose mau ingatkan ada 1 lagu pujian yang Lose ajarkan. Oke, ingat pujiannya ya. Nah, nanti belajar di rumah bersama orang tua. Nanti bisa diputar ulang videonya. Ingat lagunya ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Ingat ya, menurut firman Tuhan setiap hari, adik-adik harus belajar dengan giat firman Tuhan seperti Imam Ezra. Lose Ezra juga belajar seperti Imam Ezra, namanya sama, tapi orangnya berbeda. Tapi Lose juga mau belajar firman Tuhan. Yuk, kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan giat ya. Terus mengajari atau memberitahu teman-teman yang belum tahu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.